Bacarita bukan bakulai, Mena. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan beta Sabri Leolima di Cerita Beta, Cerita Perkas tahu bahwa saudara semua. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini beta ingin mengulas, beta mencoba untuk turut aktif membantu beta punya pemerintah desa guna mensosialisasikan peraturan negeri atau pernek yang kemarin baru mereka buat. Nah, sebelum membahas ke sana, sebelum jauh ke sana, beta ingin memperkenalkan atau beta ingin memberitahu bahwa beta punya desa atau negeri atau kampung itu di Pulau Ambon, tapi dia masuk di Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Salahutu. Nama desanya atau negerinya Negeri Tengah-Tengah. Nah, jadi kemarin itu beta sempat mendapatkan informasi di WhatsApp berupa foto. Jadi 2 hari kemarin lah kalau tidak salah itu ada dari pejabat di foto itu ya, ada pejabat, kemudian ada keterlibatan pihak TNI, juga pihak kepolisian dan para saniri atau yang kita kenal dengan DPR-nya desa. Itu mereka membuat satu peraturan negeri tentang pemberantasan miras atau minuman keras. Nah, kenapa beta tertarik untuk membahas ini? Karena bagi beta ini sangat penting gitu, buat bukan untuk saat ini ya, tapi ke depan juga sangat penting buat kita semua, apalagi untuk anak-anak muda ya. Ya memang dulu miras itu beta pernah konsumsi, ini fakta ya. Beta pernah konsumsi, tapi kemudian sudah beta tinggalkan ya sekitar 7-8 tahun lah, karena memang tidak ada manfaatnya sih mengkonsumsi miras itu terus-terusan menjadi kebudayaan buat kita gitu, sehingga beta meninggalkan itu dan mencoba untuk menggali atau mencari hal-hal yang baru. Nah, kenapa beta tertarik untuk membahas ini? Yang pertama begini, miras ini terlepas dari yang namanya haram, dalam tanda kutip haram ya, miras ini juga bisa merusak masa depan anak muda ya, membuat potensi-potensi kekerasan, dan ada hal-hal negatif lah bila miras itu kita konsumsi terus-terusan ya, hari demi hari, mempersulit keuangan dan sebagainya gitu. Makanya dengan adanya peraturan negeri ini sangat penting untuk kemudian ayo kita sama-sama untuk memberantas miras ini, minuman keras ini. Jadi peraturan negeri yang dibuat oleh pemerintah desa dan beserta TNI, Polri dan para saniri itu mengacu pada Undang-Undang Desa nomor berapa ya? Nomor 6 tahun 2014, Undang-Undang tentang desa kan. Jadi di dalam pasal 26 ayat 2 itu ada di poin D itu tentang kepala desa. Itu kepala desa wajib menetapkan peraturan desa. Kemudian juga ada di pasal 55 tentang badan permusyawaratan desa. Itu dalam poin A-nya berbunyi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Ini mungkin baru ya, aturan ini mungkin baru dibuat setelah beberapa bulan, sudah sekian lama ya. Di beta punya kampung itu tidak dibuat aturan seperti ini. Dan bagi beta ini perlu kita dorong, kita rawat, sehingga hal-hal yang berkonotasi negatif itu bisa terhindar dan ya aman lah negeri kita, desa kita dari bahaya-bahaya miras. Karena begini yang beta amati selama ini, entah itu di hari-hari besar, Idul Fitri atau hajatan apapun itu di beta punya desa itu,
ya mengkonsumsi miras itu sudah menjadi budaya dan tidak ada langkah efektif atau langkah yang tegas gitu dari pejabat desa yang setahu beta ya dalam menangani miras ini. Sehingga dengan adanya isu ini sangat menarik sekali dan sangat bersyukur karena bagus sekali untuk kemudian menata desa, menata negeri ke depan untuk lebih baik. Anak-anak muda harus diberikan ruang untuk kemudian bisa kreatif, bisa melakukan hal-hal yang positif untuk membangun negeri. Karena tidak mungkin membangun negeri kita hanya mengharapkan kepada kaum tua. Untuk membangun negeri, anak muda menjadi garda terdepan, menjadi ombak dari sebuah pembangunan dan sebuah perkembangan, apalagi hidup di zaman teknologi dan informasi yang begitu canggih ini. Ya, anak muda harus mampu melihat ke sana. Janganlah mengkonsumsi miras dengan dalil tidak keren kalau belum minum miras dan sebagainya gitu. Janganlah, itu udah basi lah, udah kuno. Sekarang ini zamannya melek IT, terus kemudian bisa membuat satu gebrakan di dunia teknologi ini, ya seperti konten-konten kreator dan sebagainya gitu. Kalau hanya terpaku pada miras, ya hidup kita akan begitu saja. Dan saran buat pemerintah desa ataupun saniri, jangan hanya mentok pada peraturan negeri tentang pemberantasan miras ini, tapi kemudian di negeri itu, di desa itu ada banyak hal yang harus dibuat untuk kemudian menata desa ke depan, seperti hukuman bagi pencuri ataupun bagi kalau dulu itu kita kenal yang namanya sasi, ya sasi itu harus diterapkan gitu, sehingga kita punya hasil alam, hasil laut bisa terjaga, bisa aman gitu. Dan untuk yang melaksanakan atau mengeksekusi dari peraturan negeri tentang pemberantasan miras ini, kalau bisa orang-orang yang memang dia terlibat dalam mengkonsumsi miras, ya bisa diberikan sanksi, tapi kemudian sanksinya jangan terlalu keras. Ya kalau misalkan dulu itu yang kita ketahui, kalau mencuri itu dia berjalan mengelilingi kampung, diarak-arakan memakai kalau misalkan dia mencuri kelapa, dia memakai kelapa di lehernya, kemudian dia berjalan mengelilingi kampung dan berteriak, saya tidak akan pencuri lagi. Begitupun dengan miras, ya harus sama gitu, dia memakai cerigeng atau apalah gitu dan berjalan mengelilingi kampung dan berteriak, saya tidak mabuk lagi, jangan ikut saya. Ya, seperti itu aja. Jangan sampai dalam memberikan sanksi itu ada unsur kekerasan, karena memang kalau misalkan dalam hukuman itu ada unsur kekerasan, itu berbahaya dan tidak efektif peraturan itu. Karena peraturan itu akan tidak efektif bila ada potensi-potensi kekerasan lain. Bila misalkan contohnya nih, beta mengkonsumsi miras, kemudian beta dihukum dengan dipukul dan sebagainya, itu tidak efektif, karena itu akan melahirkan zona di mana ada kekerasan lain yang timbul itu. Misalkan nanti dari masyarakat dan pemerintah itu tidak seimbang. Jadi kalau misalkan hukumannya dia mengkonsumsi miras tuh, kemudian dia diarak-arakan mengelilingi kampung dan berteriak, saya tidak mabuk lagi, jangan ikuti saya, ya sudah seperti itu aja. Jangan sampai pada hal-hal yang berbau kekerasan, karena itu akan berbahaya dan sekali lagi tidak efektif peraturan negeri ini. Jadi itu yang ingin kita sampaikan. Sekali lagi, ini bukan endorse ya, bukan endorse, karena memang beta lihat di dalam pasal berapa itu dalam pernetnya itu ada anggaran sosialisasi. Nah, beta di sini bukan bermaksud untuk merebut anggaran itu atau mencuri bagian dari anggaran itu, tidak. Beta hanya
kita di sini ikhlas untuk membantu, karena memang minuman keras ini adalah satu kejahatan yang luar biasa, dan ini membutuhkan kerjasama semua pihak dalam memberantas miras ini. Jadi seperti itu ya yang ingin kita sampaikan. Ya mungkin kalian bisa baca cerita pada, mungkin teman-teman punya tanggapan yang berbeda atau sebagainya, mungkin bisa chat di kolom komentar dan kita diskusi gitu. Karena memang nanti dari video ini setelah ditayang pasti ada reaksi-reaksi yang muncul. Nanti bilang, miras, kalau misalkan mereka memberantas miras, nanti orang-orang yang jual miras itu pendapatan ekonominya nggak ada. Pasti ada hal seperti itu, tapi itu ada porsinya lain, ada porsi lain untuk kita membahas itu. Tapi yang lagi-lagi saya tekankan, anak-anak muda harus diselamatkan dulu, diberi satu arahan yang positif, yang berkembang, dan tidak lagi terpaku pada minuman keras ini. So, dari kita seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mena.